kalau berharap ke pengadilan perdata, kalau hakimnya tidak progresif, ya juga tidak bisa diharapkan apa-apa. Betul di awal tadi Bang Rizal bilang bahwa siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, misalnya saya ada satu perkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, soal sertifikat, soal tanah, penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim, dia datangkan BPN. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya. Tapi ini bukan sehingga soalnya. aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia Menurut memasukkan, Bung Rizal. yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih, Prof ya, dugaan saya, Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih, Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi ini kan keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa, kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ini menarik ini. Ya. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum. Dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, nah, makanya begini. Orang yang mencetak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya mereka harus mengadili Mulyono, awas jangan sampai kabur lagi di luar negeri. Ya, rektor pembohong di dunia pendidikan miris, memalukan dan menjijikan. Ya, jadi teman-teman, JKW sudah tamat. Selamat ya, Roy Rismond, Tifa sudah menang atas Jokowi. Ya, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini yang namanya palsu sampai ke PAM pun tetap palsu, tidak ada alasannya yang membuatnya menjadi asli. Ya, mereka sudah berharap supaya Jokowi ini segera menunjukin ijazahnya yang sebenarnya di depan rakyat. Ya, jangan harap hakim mengadili rektor UGM karena banyak hakim takut dengan geng Solo. Ya,
selama Jokowi masih bebas, negara Indonesia nggak bakalan tentram ya. Betul, ini baru jos ilmiah, integritas, dan berkeadilan demi kebenaran sejati. Ya, jadi teman-teman, institusi sekelas UGM, jika dipimpin sama orang nomor integritas, walau gelar akademiknya menyundul langit, tunggu kehancurannya tuh UGM ya. Kalau Jokowi punya ijazah udah ditunjukkan, makanya sewa pengacara, sewa buzzer, sewa preman akan menerima juga keadilan dari para penjabat, teman-teman. Ya, kalau emang palsu, nunggu polisi berani nangkap apa tidak? Ya, universitas ternama UGM dinodai rektor. Ijazah Jokowi 99% palsu, buktinya tak mau ditunjukkan aslinya. Berjuang terus Mas Rui Suryo demi pemilu yang akan datang, krecek Jokowi. Jadi Ova juga nggak mau sendirian masuk bui. Ditarik juga Pratikno, staf UGM, silakan, pintu penjara terbuka lebar-lebar. Ya, jadi teman-teman, sekelas UGM berani bertindak di luar dari tupoksinya sebagai lembaga pendidikan, tapi ikut serta dalam kegiatan ya politik praktis, memuluskan kebohongan, kepalsuan Joko Widodo untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, jadi kita sebagai pembela Jokowi ini tidak boleh membela yang namanya kebohongan, teman-teman, karena suatu saat nanti kebohongan itu akan terbongkar ya, teman-teman. Ya, mana mungkin rektor UGM mau memanggil Jokowi, wong ini nyata persengkolan, jahat, dan semua ini settingan ya. Jadi di saat KPU ada lepas tangan, rektor UGM berani mati bela Mulyono, ngeri ya. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya kasus ijazah seperti ini sengaja dibuat rumit. Kalau terbongkar, banyak penjabat yang terlibat ya. Hampir semua penjabat yang diangkat Mulyono orang-orang bermasalah ya. Kalau kasus ini sengaja tidak diselesaikan sampai 2029 sebab dijadikan panggung untuk mengikat para relawan, dan nama Jokowi setiap hari jadi topik pembicaraan. Mungkin Roy Suryo CS sengaja dimanfaatkan Jokowi untuk terus mengutamakan akti ijazahnya ya. Jadi selama Kapolri belum diganti, jangan harap ijazah Jokowi terungkap asli atau palsu. Ya. Jadi teman-teman, pantesan Indonesia hancur, penjabatnya lulusan SMP ngaku tersarjana ya. Mau dibuat tuduhan bagaimanapun berkaitan dengan ijazah Jokowi, kasusnya tidak mungkin berlanjut ke pengadilan. Kalau aparat hukum seperti polisi berpihak ke Jokowi dengan cara mengatur proses pembuktian ijazah Jokowi dan jangan sampai terbukti palsu. Ya, mereka sudah mengatur ya segala hal untuk menyembunyikan ijazah Jokowi yang sebenar-benarnya, atau para termulnya sudah mengatur semuanya ya, teman-teman. Jadi UGM merosot status akademiknya menjadi kampus terdaftar atau tidak diakui. Ya, kalau dipalsukan UGM tentu Jokowi menuntut UGM. Ya, tapi kalau ijazah Jokowi palsu, UGM punya untuk menuntut Jokowi. Tapi dilihat gelagatnya, ya jelas Jokowinya yang tak beres ya. Jadi digantung istilah anak-anak fakultas hukum ya, teman-teman. Jadi rektor UGM dan stafnya harus dihukum ya, karena telah membela kebohongan yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman, manusia semua jika kuliah lulus dan pasti punya ijazah yang asli ya, tinggal ditunjukin aja. Kalau Jokowi punya ijazahnya yang asli dikeluarkan oleh UGM dan terlalu lama karena egonya Jokowi, biar pemanggilan memutuskan ya. Mampu nggak ada waktu, rektor UGM meminta maaf. UGM juga kecolongan oleh oknum tertentu dan buka jujur sejujurnya. Ibarat sudah di tepi jurang, selangkah lagi ambrol demi menutupi kepalsuan satu orang, karena nilai setitik susu ke kampus rusak semua. Jadi rektor pusing, 1000 keliling siap menunjukkan bukti dokumen yang asli dan autentik ya. Rektor ikut berbohong
melindungi pembohong dan merusak nama baik UGM. Ya, jadi kalau kita sebagai warga Indonesia tidak boleh seperti Ibu Rektor ini karena telah ikut membela kebohongan atau telah merusak nama baik UGM, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa ada ijazah harus semua syaratnya. Baru ada ijazah bisa saja rektornya emang nggak jujur ya teman-teman. Baru kali ini seorang rektor dan profesor tidak konsisten sebagai seorang akademisi, memalukan dunia pendidikan ya teman-teman. Jadi bongkar terus Bang, jangan kendor, jangan kasih kendor sampai titik darah penghabisan ya. Mereka mengira masyarakat mudah dibohongi. Ingatlah, masyarakat kini sudah cerdas dan terpelajar ya teman-teman. Nah, jelas juga dan mencermahkan bagi termulbat dan dengan simak-simak baik-baik. Ya, ingatlah kalau khodam suci di dalam tubuh sudah pergi akhiran tragis ya. Kalah sama duit, siapapun yang kalah sama duit akan mengalahkan segalanya, kesimpulannya ya teman-teman. Jadi Jokowi orang ruwet, pikirannya tak usah dihiraukan. Kita tak dapat pahala bila langsung percaya pada pendapatnya ya. Kalau rektor UGM udah terima bom dari Jokowi, makanya berani menutupi segala kebohongan Jokowi ya teman-teman. Jadi kalau jaksa dan hakimnya macam yang mengadili Bambang Tri dan Gus Nur, maka nepalkan ya. Siapa yang gak mau mengadili Jokowi kalau bukan maha kuasa. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini kasus duduk perkara ijazah Jokowi cukup difokuskan pada keadaan formulir pendaftaran Jokowi ke KPU yang merupakan syarat wajib ikut pilkada dan pilpres sebagai perikatan kontrak politik dan hukum pemilu yang diatur hukum konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945.